teridentifikasi sehingga kita sebut orang itulah terorisnya, bukan Papua terorisnya. Bukan juga organisasi Papua, karena di Papua itu ada 3 lapis gerakan. Satu gerakan politik ya, yang memang menyatakan saya ingin Papua begini, bahkan ada juga Papua merdeka, ayo kita berembuk. Kita pendekatannya kesejahteraan dan kedamaian. Yang kedua kelompok clandestine. Clandestine juga kita ajak berembuk. Tapi yang ketiga ini, yang kecil ini, dan ada nama-namanya ini, itulah yang kita sebut teroris. Jadi yang besar itu yang 90%, mari kita ajak berembuk. Itulah sebabnya Presiden menurunkan Inpres itu tadi. Ya karena itu pendekatannya memang kita mau pendekatan dialog dulu. Dialog. Nah, kita tidak punya target. Pokoknya selama itu masih ada aparat keamanan, penegak hukum akan terus bekerja. Itu aja. Narasi dialog sudah disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Kita pertajam, dialog seperti apa yang perlu dilakukan untuk membuat tanah Papua damai dan kita harapkan semakin maju. Saya akan berbincang dengan 2 narasumber. Saya undang untuk bergabung Dr. Adriana Elizabeth, peneliti LIPI, dan Rini Modow, staf ahli Deputi 2 KSP dari Papua. Saya sapa dan selamat bergabung Bu Adriana. Kakak Rini saya manggilnya, berkenan? Iya boleh. Salam, silakan Bu Adriana. Kakak Rini silakan duduk. Selamat datang di Forum Christian. Ya. Tadi sudah kami tayangkan cuplikan Prof Mahfud, Menko Polhukam menyatakan iya siap dialog. LIPI sendiri dari tahun 2009 ada Ibu Adriana di sana tentunya sudah menerbitkan buku, itu hasil kajian ya, Papua Roadmap, dan kemudian diuji kembali tahun 2017 dan masih menemukan masih itu akar masalahnya. Saya coba sebutkan problem sejarah dan status politik, kekerasan dan pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan, serta diskriminasi dan marginalisasi terhadap orang asli Papua. Tadi di segmen 1 dan 3 kami bahas dengan sejumlah tokoh Papua. Kari ini seharusnya ikut gabung, tapi nggak apa-apa ya ikut gabung bicara dengan Bu Adriana. Ada perasaan, ada perasaan. Kalau soal data banyak sekali di semua media, di banyak sumber, di banyak literatur, adu data. Tapi faktanya ada perasaan, Bu Adriana. Kenapa itu masih terjadi? Kenapa perasaan itu masih ada? Ya, ini mesti dimulai dari cerita awalnya ya, bahwa persoalan ini kan dimulai dengan rasa ketidakpuasan. Dari mana munculnya? Ya, dari mana muncul rasa itu? Nah, ini ada soal sejarah yang diinterpretasi berbeda oleh saudara-saudara kita di Papua. Bagi pemerintah tidak ada lagi persoalan sejarah, itu sudah selesai, sudah final ya. Tapi bagi orang-orang di Papua itu masih mempersoalkan hal-hal itu. Nah, rasa ini tidak bisa terjawab ketika tidak ada forum untuk mendiskusikan soal itu. Di mana sih letak perbedaannya? Kenapa sih orang Papua menginterpretasi sejarahnya seperti itu gitu? Karena sejarah sendiri kan sebuah penggalan-penggalan peristiwa kejadian yang diinterpretasi ulang. Nah ini sudah berapa generasi nih, jangan-jangan ada yang salah juga nih memahaminya gitu. Walaupun sudah ada statement yang sangat jelas dan tegas bahwa tidak perlu lagi mempersoalkan sejarah dari perspektif pemerintah pusat misalnya atau pemerintah Indonesia, bagi mereka itu masih ada. Karena rasa ketidakpuasan itu kemudian tidak juga terjawab ketika Papua sudah berintegrasi dengan Indonesia selama 50 tahun lebih, bahkan sudah ada undang-undang otonomi khusus yang diberikan sejak 2001. Masih banyak persoalan seperti yang tadi Mbak Frisian sampaikan di riset LIPI itu, ya itu masih menjadi akar persoalan. Nah yang sering kita bahas di sini itu kan persoalan di hilirnya. Ini persoalan di hulunya ini mau diselesaikannya seperti apa? Nah, bagaimana caranya? Nah itu, salah satu sebenarnya kita juga menyampaikan beberapa alternatif solusi. Misalnya melalui program-program pemberdayaan sesuai dengan kapasitas orang-orang Papua. Mungkin Rini lebih tahu lah ya, teman-teman di Papua itu punya potensi apa saja, misalnya apakah kesenian ataukah olahraga dan sebagainya. Itu salah satu cara. Kemudian juga membuat model-model pembangunan berbasis Papua. Jadi tidak perlu semua template itu dari pusat, tapi betul-betul berbasis kepada potensi-potensi di Papua seperti apa, sumber daya ekonomi ya, jadi SDM, SDA segala macam itu seperti apa yang paling pas gitu. Nah termasuk juga melihat tentang sistem adat di Papua. Nah itu hal-hal yang menurut saya belum terlalu diadopsi gitu ya. Jadi pemerintah membuat sebuah master plan besar, tetapi tidak betul-betul kemudian menjawab persoalan yang ada di Papua. Karena
Papua memang sangat heterogen ya. Kita tanya ke Kak Karini. Kak Karini orang Papua yang sekarang ada di kantor staf presiden. Tadi hal-hal yang disampaikan oleh Bu Adriana, ada persoalan di hulu yang seharusnya diselesaikan. Presiden sudah jelas 2017 mengatakan bahwa harus ada dialog. Faktanya belum terjadi. Kenapa Kak Karini? Kak Karini ada di dalam. Iya, terlepas dari di dalamnya, saya juga sebagai anak Papua ya, saya kembali ke statementnya Mbak soal rasa. Nah, Pak Presiden kan ini juga punya hati ya, rasa hati. Nah, ini penting sebenarnya, kehati-hatian sebenarnya. Kalau memang yang Bu Adriana sampaikan itu that's true ya, benar. Tapi kehati-hatian ini penting karena orang Papua tuh mesti di-treat dengan hati, tentu. Nah, hati seperti apa? Karena kita perlu damai. Kedamaian tuh seperti apa? Dialog model apa yang paling penting? Nah, ini yang sedang dibahas ya sebenarnya. Dan juga dimintain masukan-masukan ya, mungkin seperti tadi Bu Adriana bilang juga ada banyak masukan diomongin bersama. Nah, mungkin dalam tataran yang sekarang ini dari apa ya, KL, dari Kementerian terintegrasi gimana ya caranya ya muncullah misalnya dengan perpres yang impres yang baru, itu juga bagian dari bagaimana pola-pola yang mau dilihat sebenarnya percepatan pembangunan Indonesia Timur terutama Papua ya, itu memang juga bagian dari sebenarnya pendekatan-pendekatan sebelum dialog itu dilakukan sebenarnya. Karena platform yang kita mau lihat format seperti apa dialog yang memang pas untuk Papua itu masih sedang digumuli gitu ya bahasanya, karena memang ini sangat riskan ya. Mungkin tadi Pak Mahfud juga sudah bilang masalah teroris, terus Ibu juga sampaikan rasis, ini sangat sensitif karena kita bicara soal rasa. Orang Papua itu udah rasanya sudah diobok-obok kalau mau dibilang ya, itu sejak 69 kan, dengan PPRA itu ada ketidakjelasan sejarah dan sebagainya yang belum terselesaikan, sehingga dialog itu memang memerlukan lebih jeli melihat kehati-hatian itu sih sebenarnya kalau mau dijawaban yang tadi Mbak. Ada prakondisi yang harus dibangun sebelum menuju ke dialog. Bagi kita yang baca data dan mengikuti pemberitaan sebenarnya sudah banyak sekali yang dilakukan. Kami coba tampilkan, catat beberapa pembangunan yang dilakukan di Papua. Kami tampilkan untuk Anda, ada Jalan Trans Papua, ada pembangunan pembangkit listrik tenaga air, ada bandar udara, ada Kartu Indonesia Pintar juga yang sudah ada di Papua, ada otonomi khusus dengan berbagai bantuan anggaran. Menjadi pertanyaan, kenapa belum optimal untuk membuat Papua? Karena kalau kita buka semuanya tujuannya adalah bagus, mau meningkatkan kesejahteraan orang Papua, mau Papua itu maju. Kenapa belum berjalan ideal? Saya coba dari perspektif akademisi dulu atau peneliti dulu. Ya, mungkin kita mesti lihat dari Undang-Undang Otonomi Khusus ya. Sebetulnya undang-undang itu kan didesain itu dengan dua makna kalau menurut saya. Pertama, memang itu sebuah model pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan Papua. Otsus itu juga bermakna sebagai model resolusi konflik. Nah, yang dilakukan selama ini memang fokusnya lebih berat ke isu-isu pembangunan. Terutama juga 4 prioritas yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Pertama, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga ekonomi. Nah, kenapa itu tidak optimal sampai hari ini? Pasti banyak sekali persoalan-persoalan yang sangat lokal Papua yang mungkin belum dipahami oleh pusat. Apa itu, Bu Adriana? Misalnya begini, cara mengajarkan metode pengajaran kepada anak-anak di Papua. Apakah sudah tepat seperti model nasional yang juga diterapkan di Papua misalnya? Jangan-jangan ada yang harus diperbaiki. Kemudian juga komitmen dari orang-orang yang bekerja di Papua. Apakah itu sudah full time atau bagaimana? Kemudian juga kalau dikaitkan dengan aspek keamanan, terutama dengan ada wilayah-wilayah yang masih diliputi dengan konflik bersenjata, sejauh mana keamanan itu bisa diatasi untuk menjamin proses-proses itu bisa berlangsung, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Bahkan yang ekstrim tentunya dengan terjadinya konflik bersenjata, dampak itu terasa betul kepada masyarakat kampung, yang akhirnya anak-anak juga tidak bisa bersekolah, tidak ada akses kesehatan yang baik dan sebagainya. Nah, ini bagian-bagian yang harus kita lihat betul. Kenapa kemudian selama hampir 20 tahun ini sejak Undang-Undang Otonomi Khusus 2001 belum secara optimal semua itu bisa dicapai di Papua. Yang lain menurut saya juga Undang-Undang Otsus ini
apakah betul sudah dipahami? Karena ini selama hampir 20 itu kan berganti, pemerintah daerahnya berganti, di pusat juga berganti. Tahu nggak sih maknanya undang-undang otonomi khusus gitu? Ada soal regulasi di situ, nanti ada persoalan teknisnya seperti apa, ada persoalan-persoalan strategisnya, misalnya satu soal dengan yang lain berkait. Kemudian juga jangan lupa ada isu-isu ideologis di sini. Nah, itu yang menurut saya kemudian tidak cukup dievaluasi secara menyeluruh. Akhirnya yang kita tahu ya parsial-parsial gitu. Oh ini belum berhasil, ini belum berhasil. Padahal orang selalu bilang, kan udah banyak uang dikasih ke Papua, kenapa nggak selesai-selesai? Nah itu karena cara melihatnya seperti itu, tidak betul-betul memahami konteks di Papua seperti apa, kemudian kesulitan-kesulitan selama ini coba diatasi dengan cara apa, ya mungkin caranya instan dan sebagainya, dan terlalu mungkin Jakarta sentrik atau terlalu melihat itu adalah sebuah template yang bisa dipakai di Papua, padahal Papua membutuhkan kekhususan gitu untuk selain daerahnya sulit dan sebagainya gitu. Dan juga menurut saya kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada kemajuan ya, karena tidak fair juga nih, karena kita harus melihat. Jadi selama 20 tahun ini ada kemajuan. Katakan IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat itu meningkat. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Selama ini selalu Papua dan Papua Barat masih berada di posisi paling rendah secara nasional. Nah, di situ maksud saya, apakah memang betul harus butuh sekali isu-isu ini dibedah satu-satu, dilihat kenapa dan sebagainya. Pembangunan yang normal itu hanya bisa terjadi di situasi yang aman. Nah, sementara di Papua masih ada tempat-tempat yang penuh dengan konflik. Nah, anak-anak tidak bisa sekolah, itu kan menimbulkan persoalan pengangguran, anak-anak putus sekolah dan sebagainya. Itu mau diselesaikannya seperti apa? Nah itu, jadi kalau hanya menyelesaikan misalnya konflik bersenjatanya, kemudian dampak dari konfliknya mau diselesaikan seperti apa? Nah itu kemudian kita tidak pernah sampai kepada satu kesepakatan bahwa oh ternyata mengurus Papua ini harus dengan cara ini ya gitu. Nah satu ide yang kemudian kita sampaikan, coba yuk kita dialogkan, kita bicara yuk apa sih sebenarnya persoalan yang selama ini selalu seperti kita menemui jalan buntu gitu, kok nggak selesai-selesai ya gitu. Nah coba kita pikirkan bersama di dalam forum-forum dialog itu. Gitu. Jadi kalau mau ditanya ke Bu Adriana sebagai seseorang yang sangat konsisten meneliti soal Papua, benang yang kusut ini, saya katakan tadi multisektoral, multidimensi, itu mengurainya mulai dari titik mana ya, Bu Adriana? Nah selama ini memang saya melihat isu sejarah ini isu yang paling sensitif bagi pemerintah. Tetapi justru ini menurut saya adalah kunci yang penting bisa menjawab tadi grievances atau ketidakpuasan yang sudah berlangsung lama sekali. Tapi nah untuk bagaimana menyepakati itu ya harus melalui dialog. Nah tapi dialog itu tidak proses instan. Nah ini salah juga kalau kita kemudian bilang dialog terus selesai. Oh tidak, dialog itu harus dipersiapkan. Kenapa harus dipersiapkan? Itu tadi, jangan-jangan pemerintah dan Papua punya perspektif berbeda soal dialog. Kalau pemerintah punya ketakutan bahwa kalau dialog nanti Papua minta merdeka, tidak usah dialog begitu misalnya. Tapi yang Papua juga sama, kita dialog, kita minta merdeka, nggak bisa begitu juga gitu. Jadi dialog itu ada sebuah pendekatan. Aku boleh tambah satu nggak? Tadi ada yang mungkin kita ngomong, mungkin Ibu jauh lupa soal image yang maksudnya rasis dan sebagainya itu kita perlu ada bangun satu crisis center. Mungkin background saya melihat karena kita boleh bangun segala macam, tapi kalau kita tidak membereskan karena Pak Presiden juga itu bagian dari resolusi konflik. Maksudnya tadi Ibu bilang resolusi konflik, tapi juga reformasi mental itu ya, itu penting sekali. Revolusi mental. Iya. Dan mereformasikan maksudnya di dalam bingkainya education, terus dibangun crisis center bahwa kita mesti menjembatani bagaimana membereskan masalah trauma itu, healing gitu. Itu yang penting sebenarnya. Membangun sekolah, membangun SDM, tapi kalau tidak dibereskan masalah batin yang rasa tadi dengan narasi yang tepat, nggak bakal bisa untuk membangun Papua. Sekarang saya minta di bagian akhir ini Kak Karini, karena tadi kita bicara soal perasaan, kalau Kak Karini bisa bicara langsung kepada saudara-saudara kita di Papua, saat ini berada di Papua dan dimanapun, warga negara Indonesia dimanapun, Kak Karini mau bilang apa? Mau bilang sesuatu. Ya kita satu, kita orang Papua itu satu dari 7 wilayah adat dan berbagai macam. Kita cuma 4 juta orang asli Papua.
yang saat ini kita berjuang untuk masing-masing kita merdeka di dalam bidang pendidikan, di dalam bidang pendidikan, ekonomi dan semuanya kita harus bersatu dan kemudian kita harus percaya diri untuk kaula muda ya terutama bahwa kita tuh mampu berprestasi di segala bidang dan mampu juga memberikan mampu speak up gitu, memberikan ide-ide yang baik untuk negara ini dan negara ini terbuka untuk menerima segala macam masukan. Sebenarnya di zaman pemerintahan Jokowi ini sudah sangat terbuka dan banyak sekali seperti kami ada di pemerintahan juga bagian dari untuk menyampaikan ide atau masukan-masukan tadi supaya Papua lebih bagus, damai dan sejahtera. Itu aja. Banyak masalah sudah teridentifikasi, banyak solusi yang coba ditawarkan oleh banyak pihak. Bu Adriana, banyak pihak yang mencoba memberikan tawaran solusi. Semoga satu harapan kita, tanah Papua damai, sejahtera, sama-sama kita mewujudkan tujuan bernegara kita Indonesia di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya tidak mau keliru. Saya mau membacakan tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk Papua, seluruh tumpah darah Indonesia termasuk Papua untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial termasuk di tanah Papua. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Saya Fristian Grich. Sampai jumpa.